Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ceramah singkat kita pada malam hari ini dengan tema bangkrut dalam pandangan Islam. Kalau kita berbicara bangkrut, tentu dalam otak kita, dalam pemikiran kita gulung tikar. Ya Pak ya, gulung tikar. Usahanya tidak berjalan lagi, modalnya entah kemana, bahkan hutang sudah menumpuk tak bisa dibayar lagi. Inilah dalam pandangan kita sehari-hari yang dikatakan dengan bangkrut. Karena ini judul kita adalah bangkrut dalam pandangan Islam. Dalam pembicaraan kita pada malam hari ini, hadis Nabi kita Muhammad SAW yang bersumber dari Abu Hurairah dan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Atadaruna mal muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syafaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'tu hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatahu qabla ayyuqta ma'alahi ukhidha min khotoyahu faturihat alaihi summa turiha finnar. Yang artinya, tahukah kalian siapakah muflis atau orang yang bangkrut itu? Mereka para sahabat berkata, orang yang bangkrut yang ada di antara kami adalah orang yang tidak ada dirhamnya dan tidak memiliki barang. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholat, puasa, dan zakat. Dia datang dan telah mencela si fulan, telah menyuruh si fulan dengan tuduhan yang tidak benar, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan. Maka diambillah kebaikan-kebaikannya dan diberikan kepada si fulan. Jika kebaikan-kebaikan telah habis sebelum cukup untuk menebus kesalahan-kesalahannya, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka yang telah dizalimi, kemudian dipikulkan kepadanya, lalu ia pun dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Al-Qadaruna mal muflis, kata Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kamu siapa yang bangkrut? Sahabat bertanya, dan sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Sama seperti jawaban kita tadi awal Pak ya. Sama jawaban kita sebagaimana yang telah dijawab oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW, mempunyai suatu pengertian bahwasanya
yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang ataupun juga tidak punya harta. Akan tetapi Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang bangkrut itu adalah dari umatku, kata Rasulullah, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholat, puasa, dan zakat. Orang-orang yang rajin melaksanakan sholat dan rajin melaksanakan puasa, juga rajin dalam berzakat. Akan tetapi orang-orang tersebut dia senantiasa mencela orang. Sholat jalan terus, puasa jalan terus, zakat jalan terus, puasa juga jalan terus. Begitu juga dia suka menuduh dengan tuduhan palsu, dengan tuduhan yang tidak benar. Contoh, tetangga bangun rumah, heboh dia mikir, merenung dia sambil tidur. Tetangga saya kok bisa bangun rumah ya? Tetangga saya kok bisa renovasi rumah ya? Kadang pagi dia di sini, siang dia di sini, sore juga di sini, malam juga di sini. Sementara saya bekerja pagi, saya berangkat, jangankan rumah, gerasi aja, dapur saja susah saya untuk renovasinya. Akhirnya dia terpikir, ini bangkrut nih orang nih, pasti nih, bahasa pasti lagi dibuatnya, pasti nih bang, korupsi nih orang ini. Baru dalam pemikirannya sendiri ketemu sama orang, kamu tahu nggak? Ada apa? Itu tetangga saya itu kan bangun rumah, tahu nggak dari mana? Itu dia korupsi kan? Itu kan memberikan suatu tuduhan yang palsu, memberikan suatu cerita yang tidak palsu. Yang namanya rezeki orang kita kan tidak tahu. Mungkin saja sudah ada usahanya sebelum dia pindah ke perumahan kita ini, usahanya di luar kota, kebun sawitnya umpamanya luas, peternakannya juga yang ada di kampung, ada sapinya, ada kambingnya. Apalagi zaman sekarang kan main online. Orang di kampung manen sawit, Pak, kami panen besok ya, panen Pak. Pas sore-sore telepon, bagaimana hasilnya? Sekian ton Pak. Oh ya, hasilnya kirimkan lewat rekening. Kan gitu kalau zaman sekarang ini. Jadi kalau kita menuduh orang lain, otomatis kita akan mendapatkan suatu dosa daripada apa yang telah kita lakukan. Begitu juga orang yang mukmin tadi itu, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia berzakat, tapi dia suka memakan makanan orang, suka mencuri, suka mengambil hak orang lain. Kadang-kadang pura-pura berhutang, dia Pak, tolong Pak, saya butuh uang Pak, anak saya sedang dirawat di rumah sakit Pak, harus ada zaman sekarang berapa? 2 juta. Begitu dia begitu diberikan uang itu keluar dia dari rumah itu kasih senyum-senyum, udah ibu orang katanya. Itu kan sama dengan mengambil harta orang lain, merampas, merampok, mencuri dia lakukan. Begitu juga dia suka menumpahkan darah sebulan, suka membunuh. Ini jelas adalah merupakan suatu dosa besar. Ataupun juga suka memukul sipulan dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Maka apabila seseorang melakukan hal yang demikian, kata Rasulullah, maka diambillah kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada sipulan dan sipulan tersebut. Kebaikan orang yang sholat tadi, kebaikan orang yang berpuasa tadi, kebaikan orang yang berzakat tadi, diberikan kepada orang yang dituduhnya tadi, diberikan kepada orang yang dicelanya.
kepada orang yang ditumpahkannya darahnya, diberikan kepada orang yang dipukulnya tadi. Kalau kebaikan-kebaikannya itu masih minus, masih kurang, maka kesalahan-kesalahan daripada orang yang dizolim tadi diberikan kepada orang yang sholat tadi, kepada orang yang berzakat tadi, kepada orang yang berpuasa tadi, disebabkan karena tadi dia suka mencela, menuduh, apalagi memakan harta orang, menumpahkan darah orang, dan begitu juga memukul orang lain. Itulah yang dikatakan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang dikatakan dengan bangkrut. Bangkrut di sini artinya adalah bangkrut amal kebajikannya. Kalau tadi yang kita katakan dari awal tadi, bisa saya bertanya tadi, masalah bangkrut tadi bangkrut tentang harta. Ini adalah bangkrut tentang yang dikatakan oleh Rasulullah adalah bangkrut dia dengan amal ibadahnya. Coba kalau kita bayangkan, kalau kita nanti telah bangkrut dengan amal ibadah kita, bagaimana kita nanti di akhirat nantinya? Tentu sangat merugi sekali. Kalau di dunia orang yang bangkrut, banyak orang yang stres, siapa ya? Banyak orang yang stres kalau bangkrut di dunia. Saya pernah berpengalaman karena tahun 94 saya sini cerita sedikit. Ada seorang bapak, dia punya usaha lancar. Di saat usahanya itu lancar, rukonya itu diambil alih karena kontraknya sudah habis. Akhirnya dia pindah ke suatu tempat lagi, usahanya sana tidak berjalan dengan lancar. Apa yang dilakukannya? Setiap malam datang dia ke toko lamanya, ke dekat toko lamanya, memandang-mandang ruko lamanya yang pernah disewanya, yang pernah dia mengalami jaya dalam melaksanakan usahanya. Itu bangkrut di dunia, bisa otak menjadi stres. Kalau bangkrut nantinya amal ibadah kita di akhirat, maka di sini nantinya kemudian dipikulkan kepadanya, lalu ia pun dilemparkan ke neraka. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari senantiasa kita berusaha ibadah sholat laksanakan dengan sesungguh-sungguhnya, berzakat kita dengan harta yang kita miliki, berpuasa kita dengan sebagus-bagusnya, dan juga jangan kita lakukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Kadang-kadang menurut kita sepele, kadang-kadang menganggap kita sesuatu yang biasa saja, tapi itu sangat bisa merusak kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.